Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan hipnotis dan hipnoterapi ataupun yang sudah bergabung di kelas ilmu gendam. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata batin atau indera keenam. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagi Anda yang mau membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis, silakan Anda kontak nomor yang ada di video ini. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Oke, seperti video yang sudah saya singgung di awal tadi tentang apa itu indera keenam dan bagaimana cara mengetahuinya, apakah ini indera keenam atau halusinasi atau hanya sekedar sugesti belaka. Oke, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan nanti. Jadi seperti ini ya, ketika kita sudah terbuka atau melatih ilmu indera keenam, tentunya kelas ini juga saya ajarkan di kelas ilmu daya batin ya. Nah, kelas ilmu daya batin ini juga saya ajarkan bagaimana cara melatih kepekaan intuisi kita atau indera keenam kita yang digunakan untuk berbagai hal. Bisa untuk penyembuhan, untuk mencari obat, dan apapun itu. Nah, pertanyaannya, kebanyakan manusia modern itu menganggap indera keenam itu hanya halusinasi. Nah, atau istilahnya ngarang belaka. Apakah ini benar atau tidak? Jadi seperti ini ya. Di dalam pelatihan saya tentang indera keenam, itu saya ajarkan tentang ciri-ciri indera keenam yang benar sama yang asli itu seperti apa. Karena ini memang berbeda ya. Jadi ketika para alumni yang mempraktekkan, ketika dia dapat mimpi atau dapat ilham atau dapat sesuatu, ketika dia menerawang atau melihat, ternyata ditanyakan kepada kliennya, ternyata benar hal tersebut. Misal dia pakai baju apa, nah misal, atau dia pakai apa. Jadi ini bukan melihat secara detail ya, kasat mata ini bukan ya, tapi lebih tepatnya menangkap gambar ya. Jadi tidak sedetail jelas seperti itu, bukan. Misal di dalam dompet ada uang berapa, misal ditebak secara jelas, bukan seperti itu. Jadi indera keenam ini lebih tepatnya adalah analisa global seperti itu ya. Nanti terkadang juga apabila jatuh di mata, maka dia bisa seolah-olah bisa melihat jarak jauh atau bisa mengetahui seperti itu. Kalau dia jatuh di telinga, maka di situ dia akan mendengarkan suara positif atau suatu bisikan. Ingat, bukan bisikan halusinasi ya, tapi lebih ke sesuatu yang suara batin tepatnya. Nah, ini yang dimaksud indera keenam di sini ya. Terus apabila dia sensitif dirasa, maka dia akan merasakan suatu emosi, bukan emosi yang depresi, bukan ya, tapi emosi yang bisa dikendalikan seolah-olah atau sesuatu yang membawa petunjuk. Nah, ini yang dimaksud adalah indera keenam. Bukan indera keenam bisa lihat hantu dan sebagainya. Memang seperti itu ada ya, tidak bisa dipungkiri. Tapi di dalam khasana ilmu hipnotis juga bisa dijelaskan seperti ini ya. Terkadang ketika membuka indera keenam itu terjadi dua kemungkinan. Yang pertama adalah halusinasi negatif, jadi ada dianggap nggak ada, makanya itu dianggap halusinasi. Nah, tapi kalau halusinasi positif itu terkadang dapatkan kabar ternyata itu benar terjadi. Jadi mirip dengan firasat. Mungkin sahabat semuanya, para subscriber tahu kan tentang Anda melihat tentang yang namanya sensitif energi seperti itu. Jadi wah, aku kok dapat sesuatu ya, aku kok sesuatu ini ternyata benar terjadi. Nah, itu juga bagian dari indera keenam. Jadi indera keenam bukan seperti yang sering kita lihat, terus lihat hantu, lihat gaib dan sebagainya. Bukan seperti itu ya. Memang ada, tapi di sini apabila di kelas pelatihan ilmu daya batin, nanti di sini akan diajarkan pelan-pelan langkah-langkahnya, step-stepnya yang benar itu seperti apa. Bukan langsung dibuka terus dilihat hantu dan sebagainya. Memang ada seperti itu. Akan tetapi terkadang kalau versi saya pribadi ya, itu biasanya terjadi yang namanya halusinasi negatif. Ada ternyata dianggap nggak ada, atau nggak ada dianggap ada. Jadi saya kira kurang tepat kalau dilakukan seperti itu. Yang namanya potensi di dalam diri itu dibangkitkan dengan pelan-pelan, secara hati-hati, secara cermat. Jadi istilahnya memilah ya, mana ini yang benar, mana ini yang tidak.
Terus yang perlu diketahui dan perlu dipahami, yang namanya halusinasi itu terkadang karena emosinya negatif ya, dalam artian entah itu stres, depresi, atau terkena tekanan jiwa atau terlalu berlebihan. Nah, ini biasanya yang menjadikan yang namanya halusinasi atau ketakutan-ketakutan yang berlebihan itu akan menjadi yang namanya halusinasi juga. Nah, apa bedanya indera keenam dan apa bedanya dengan halusinasi? Jadi seperti ini ya. Kalau indera keenam itu memang murni potensi yang ada di dalam diri. Mungkin sahabat semuanya sering kan lihat di buku atau silahkan teman-teman cari di Gramedia, itu biasanya ada melatih intuisi untuk kesuksesan. Nah, intuisi itu merupakan kepekaan indrawi ya, yang sangat peka, yang sangat aktif, dan itu bisa diolah dan bisa dipelajari. Jadi bukan hanya sekedar halusinasi seperti itu. Jadi istilahnya itu seorang master yang peka tentang keahliannya sehingga dia tahu, oh ini permasalahannya, oh ini pusat sumber penyakitnya. Contohnya seperti itu. Jadi itu bukan mengarang ya, akan tetapi memang keahlian itu dilatih. Berbeda dengan halusinasi. Kalau halusinasi itu biasanya karena dia stres, karena apa, akhirnya dia ngawur, ngelantur, dan kebenarannya itu tidak akurat ya. Berbeda dengan indera keenam atau intuisi, kebenarannya itu bisa mencapai 98% sampai 100%, tergantung dari si praktisinya ya ketika melakukan itu. Jadi indera keenam ini bukan sekedar main-main ya, bukan seolah-olah ilmu tantangan ya, langsung dites dan sebagainya, bukan seperti itu ya. Sama halnya dengan ilmu hipnotis juga bukan untuk seperti itu juga, tapi ilmu hipnotis adalah ilmu pemberdayaan diri. Begitu juga tentang melatih indera keenam atau potensi kekuatan batin yang ada di dalam diri Anda. Seperti itu. Dan teknik ini juga saya kembangkan untuk proses pemberdayaan diri yang ada di dalam diri saya, khususnya kelas ilmu daya batin. Itu saya gunakan berbagai hal ya, untuk terapi bisa, untuk mempengaruhi orang jarak jauh bisa, untuk berbagai urusan bisnis, usaha, masalah keluarga, masalah pribadi, dan sebagainya ya. Insya Allah dengan ikhtiar ilmu daya batin ini bisa saya atasi, dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini lebih ke sarana ikhtiar. Jadi mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang apa itu indera keenam dan apa itu tentang halusinasi. Ingat, kebanyakan yang sering kita lihat itu biasanya orang menganggap bahwa semuanya indera keenam itu halusinasi. Oh, tidak. Jadi semuanya itu ada aturan mainnya dan ada takarannya masing-masing. Dan tentunya lebih detailnya itu saya jelaskan di kelas ilmu daya batin. Oke, mungkin ini yang bisa saya berikan informasi buat Anda semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi. Hari ini kita kirim paket ke luar pulau, yaitu pelatihan ilmu daya batin, rahasia hipnotis nonverbal atau ilmu gendam, advance hipnoterapi, dan Quantum Magnet Rezeki. Nah, ini aplikasi kekuatan pikiran bawah sadar untuk keajaiban, keberuntungan, dan rasa syukur, dan mengakses kesadaran tertinggi. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar, silahkan. Terima kasih.